Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana di malam hari ini kita berpindah ke kitab yang baru dari yang beliau bawakan di kitab ini, yaitu terkait dengan jual beli. Beliau berkata, Kitabul Buyu', kitab yang terkait dengan jual beli. Al-buyu' atau al-bai' itu artinya adalah mubadalatu malin bimal. Ma'a wujudit taradi. Jual beli itu artinya menukar harta dengan harta. Apakah harta berupa barang atau uang, atau emas atau perak. Dan dia menukar barang dengan barang yang disertai dengan saling ridho. Itu namanya jual beli. Dia diambil dari kata ba'a. Karena seorang yang melakukan transaksi jual beli itu saling mengulurkan tangannya. Yang satu yang menjual untuk menyerahkan barang, yang membeli untuk menerima barangnya. Makanya dikatakan baik. Atau dari kata yubai', yang berarti yusafih indal bai', saling bersalaman ketika jual beli. Karena biasanya orang kalau lakukan jual beli, kalau sepakat dia bersalaman, makanya dinamakan al-bai'. Ini sisi penamaannya. Melakukan transaksi jual beli itu boleh berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadits Nabi SAW, dan juga kesepakatan para ulama. Dalil dari Al-Quran akan bolehnya melakukan transaksi jual beli, firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Ini ayat Al-Quran. Demikian pula ada ayat-ayat yang lain lagi yang menjelaskan bolehnya jual beli. Adapun dari hadits Nabi SAW sangat banyak. Di antaranya nanti akan datang pembahasan kita yang kita akan baca. Nanti di antara yang datang Nabi SAW beliau bersabda, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Seorang yang melakukan transaksi jual beli dengan temannya memiliki hak untuk menolak atau mengiyakan selama belum berpisah. Ini isyarat bolehnya melakukan jual beli. Juga Nabi SAW katakan dalam hadis
Jabir riwayat Bukhari, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang yang mudah ketika dia menjual dan mudah ketika dia membeli. Dan yang lain-lainnya dari banyak sekali hadis. Dan sepakat kaum muslimin akan bolehnya melakukan transaksi jual beli kecuali jual beli yang terlarang. Yang akan datang juga nanti penjelasan. Dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Kesepakatan dari kaum muslimin. Dan jual beli itu sebelum kita baca hadis, ada syarat dan ketentuannya baru dikatakan sah. Disebutkan oleh para ulama, jual beli itu akan sah kalau terpenuhi beberapa syarat. Pertama harus ada tarodi. Harus ada saling ridho antara yang melakukan akad. Syarat kedua, yang berakad ini boleh orang yang diizinkan untuk melakukan akad. Apa karena dia pemilik barang atau karena diwakilkan oleh si pemilik barang. Syarat ketiga, barang yang dijual harus barang yang halal. Karena kalau barangnya yang haram, akan datang nanti hadisnya, itu masuk dalam jual beli terlarang. Akan disebutkan nanti bentuknya, jenisnya. Syarat keempat, yang dijual itu harus mampu dia serahkan kepada si pembeli. Kalau dia tidak mampu, nanti ada contohnya. Seperti ikan masih di laut, burung masih di langit. Iya. Ini tidak mampu, nanti dia serahkan. Di syarat keempat harus dia mampu untuk serahkan barangnya. Syarat kelima, harus akadnya itu dari pemilik atau orang yang diwakilkan oleh si pemilik. Syarat keenam, harus barang yang dijual itu jelas harganya dan jelas barangnya. Apakah dengan melihat atau dengan disebutkan sifatnya. Bagi yang belum tidak bisa dilihat, tapi disebutkan cirinya. Ini beberapa syarat yang disebutkan untuk sahnya jual beli. Syarat pertama harus ridho. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan haramnya untuk memakan harta sesama kita. Allah katakan illa an takuna tijaratan antara diming, kecuali lewat jalur perdagangan yang kalian saling ridho terhadap. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Ibnu Majah, innamal bai'u an taradi. Jual beli itu akan terjadi kalau ada saling ridho. Jual beli itu akan terjadi kalau ada saling ridho. Saling ridho di sini berbeda-beda bentuknya dan tandanya. Masing-masing ada ciri-ciri. Ada orang saling ridho artinya kalau ada dia bilang, saya mau beli ini, saya jual. Dia sepakati harganya. Itu namanya saling ridho. Atau dia tidak ngomong, dia berbuat. Sebagian tempat, kalau kita membeli padanya, dia jual barangnya, dengan harga sekian kita tawar.
Dia kadang tidak bilang, iya saya sepakat. Tidak bilang begitu. Kadang-kadang dia bilang, di sebagian tempat, plastik. Artinya dia suka. Dia sudah langsung minta plastik. Seperti di pasar ikan. Di pelelangan ikan misalnya. Jadi langsung begitu. Ada juga langsung dia kasih barangnya. Yang jelas ada korina, indikasi kalau dia ridho. Barang itu dia beli. Iya. Dan barang itu dia jual. Barang itu dia beli atau barang itu dia jual. Dan wasilahnya itu apapun itu, maka dia dianggap seperti sekarang ini jual beli lewat HP. Tawar menawarnya lewat HP. Iya. Jadi tidak harus ketemu. Kecuali barang yang memang harus ketemu, nanti akan kita sebutkan. Ada orang akan jual beli lewat HP. Walaupun jauh, tapi kalau saling ridho, sah. Kata Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, lau tanadaya wahuma mutaba'idan wa tabaya'a sahal baik bila khilaf. Kalau keduanya saling memanggil, saling menyeru untuk melakukan jual beli, walaupun keduanya saling jauh, sah jual belinya. Yang penting dia yakin ini suaranya atau nomornya atau tulisannya si pemilik barang. Dan aman dari tipu menipu. Sah jual belinya. Nah, dari kata ridho ini, maka dibahas oleh para ulama bagaimana kalau orang melakukan jual beli tapi dipaksa. Tanpa hak. Dia dipaksa tanpa hak. Karena nanti ada namanya dipaksa tapi dengan hak. Iya. Kata Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, dzakarna annal mukrah bi ghairi haqqin la yasihhu bai'uhu. Kami telah menyebutkan bahwa orang yang dipaksa tanpa hak tidak sah jual belinya. Kan harus ridho, yang dipaksa tidak ridho. Kata beliau, hadza madhhabuna wa bihi qala Malik wa Ahmad. Inilah madhab kami, Syafi'iyah. Dan dengan pendapat inilah yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Karena jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Kecuali itu lewat jalur perdagangan yang kalian saling ridho. Juga Nabi SAW bersabda, innamal bai'u antarodin. Jual beli itu terjadi kalau saling ridho. Maka orang yang dipaksa, dia jual barangnya karena dipaksa, maka tidak sah karena tidak ridho. Maka tidak sah karena tidak ridho. Dari sini juga muncul pembahasan jual beli. Bagaimana kalau ada orang jual beli karena terpaksa? Kalau tadi kan dipaksa. Ada lagi masalah lain karena terpaksa. Iya. Ini beda dengan yang tadi. Tadi dipaksa untuk menjual. Kalau sekarang terpaksa. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, terpaksa itu dua bentuknya. Iya. Ada yang terpaksa karena dipaksa tanpa hak. Ini yang tadi maksud hukum tadi. Dia terpaksa menjualnya. Dia terpaksa karena dipaksa tanpa hak. Tadi pembahasannya. Ini tidak sah. Jual belinya.
Iya. Yang kedua, ada orang terpaksa, tapi dia dipaksa karena hak. Karena hak. Seperti para ulama sebutkan, dia punya utang. Dia punya utang. Dia jaminkan barangnya. Dia tidak mampu bayar utangnya. Maka dipaksa untuk menjual yang menjadi jaminannya. Iya. Kan ini namanya dipaksa, tapi karena hak. Karena ada utangnya. Ada utangnya. Atau ada gadeannya. Ada yang dia gadaikan. Maka dijual barangnya untuk menutupi utangnya. Kalau ini bagaimana? Para ulama berselisih pendapat. Apakah yang ini sah atau tidak? Karena yang pertama tadi tidak sah. Kalau dipaksa tanpa hak. Ini sah atau tidak? Kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ini haram juga, tidak boleh. Kecuali kalau dia jual dengan harga yang semisal. Asalnya tidak boleh dia jual barangnya orang. Kecuali dengan ridho dari dia. Tapi kalau dia jual dengan harga yang semisal, misalnya dia jaminkan rumahnya, dia berutang, kemudian tidak mampu bayar utangnya, boleh dipaksa untuk menjual rumahnya, boleh, tapi dengan harga yang ada di situ. Tidak boleh dengan harga yang murah hanya sekedar untuk menutup utangnya, karena ini mendolimi lagi nanti si pihak yang berutang. Iya, si pihak yang berutang. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Boleh kalau dengan harga yang semisal. Imam Ahmad berpendapat haram pada asalnya, kan ini dia tidak ridho. Dia tidak ridho, tapi karena dia punya utang wajib dia bayar. Yang wajib dia bayar, maka di sini ada sisi pembolehannya, tapi dengan syarat harga yang semisal. Kalau lebih dari utangnya, dikasih yang punya barangnya. Iya, misal dia utangnya 3 juta. Dia jaminkan motornya. Ternyata motornya ini diambil, dijual untuk menutupi utangnya. Motornya laku 5 juta. Maka ditutupi utangnya 3 juta, kemudian dikasih ke pemilik motor 2 juta. Nah, ini boleh. Ini boleh. Adapun langsung diambil tanpa dijual dengan harga yang semisal, bahkan walaupun lakunya lebih mahal, tapi dia ambil semuanya, nah ini haram. Ini diharamkan. Karena ini tanpa ridho. Nah, sekarang muncul juga masalah lain. Bagaimana kalau ada orang melakukan transaksi jual beli tapi main-main? Dia tidak serius. Iya. Dia tidak maksudkan jual beli. Dia tidak maksudkan jual beli. Ini muncul masalah ini karena cabang dari ridho. Dia cuma bilang, ini beli, Pak Salim bilang, Ustaz, beli rumahku sebelah. Dia main-main sama saya. Iya, ada bapak tak ini? Ini contoh. Salim bilang, saya beli rumah gue sebelah untuk perluasan masjid. Bilang, baik. Saya langsung bilang begitu. Dia main-main. Dia main-main. Karena rumah masih punya bapaknya, bukan punya Pak Salim. Tapi dia main-main. Iya, apakah sah seperti itu? Kata para ulama rahimahumullah ta'ala, tidak sah. Kenapa? Tidak ada ridho. Dia tidak ridho, dia cuma main-main. Walaupun sebagian ulama juga berpendapat sah. Sebagian ulama mengatakan sah. Ke dalam jual beli tidak boleh main-main. Tapi yang benarnya, pendapat mayoritas ulama tidak sah karena dia tidak maksudkan. Ketika dia tidak maksudkan berarti tidak ridho.
berarti tidak ridho. Ini terkait dengan pembahasan harus ridho. Harus ridho. Kemudian di antara syarat tadi yang disebutkan, harus orang yang memang yang melakukan akad ini adalah orang yang bisa boleh melakukan akad. Dia seorang yang berakal dan sudah balik. Seorang yang berakal dan sudah balik. Itulah orang yang bisa melakukan transaksi. Dia berakal dan sudah berusia balik. Ini syarat. Jual beli yang sah. Dia berakal, sudah berusia balik. Muncul dari syarat ini, bagaimana kalau yang menjual itu orang gila? Dia gila, dia pergi jual rumahnya. Dia pergi jual mobilnya misalnya. Dia pergi jual semua tanahnya bapaknya. Dia orang gila. Kata Imam Nawawi, wa ammal majnun fala yasihu bai'uhu bil ijma'. Adapun orang gila tidak sah jual belinya berdasarkan kesepakatan. Maka dalikal mugma alaih, belum tambahkan satu faedah untuk kita. Demikian pula yang sedang pingsan. Orang pingsan tapi mungkin siapa tahu dia tiba-tiba sadar pingsan, sadar pingsan. Iya, atau ngigo, dia lagi tidur. Tertutup akalnya. Dia tidur, langsung dia bilang, saya jual ini rumah. Yang sadar, alhamdulillah, saya beli. Tapi ngigo, ternyata ngigo. Tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Juga yang dibahas oleh para ulama di sini kan harus orang yang sudah balik berakal. Dimasukkan pembahasan orang yang mabuk. Yang sedang mabuk. Apakah sah jual belinya atau tidak sah? Pertama, kata para ulama, orang yang mabuk itu ada dua keadaan. Ada yang mabuknya itu mabuk tofihan. Mabuknya itu hilang akal. Mabuk yang sangat, ya nggak tahu itu bagaimana bentuknya itu mabuk yang sangat, karena kita belum pernah mabuk. Iya. Dia mabuk yang sangat. Yang pernah melihat orang, gimana itu? Orang yang mabuk yang sangat. Muntah-muntah nih. Hah? Yang bagaimana? Siapa yang biasa? Yang orang yang mabuknya sangat. Tadi. Yang bagaimana itu? Yang mabuk tofihan, yang sangat. No. Tidak sadar, tapi hidup sih. Oh, baik. Seperti ini bilang tiang listrik nak tabrak, tapi dia bilang siapa kesepindahin, gitu ya. Bukan yang baik. Ini mabuk yang sangat. Ini disepakati dia tidak sah. Karena ini hilang akalnya. Kan syaratnya kan harus berakal. Kalau mabuknya seperti itu tidak sah jual belinya. Terus bagaimana ya? Kalau mabuknya ya, tadi itu mabuknya yang ini itu pendapat bukan kesepakatan ya. Kalau mabuknya sangat tadi itu tidak sah, itu pendapatnya orang Hanabilah, Malikiyah dan selainnya. Kalau Syafi'iyah mengatakan sah walaupun mabuk sangat. Kenapa? Mereka bilang karena dia yang menyebabkan hilang akal. Asalnya tidak hilang kan, tapi dia kasih hilang. Itu kalau Syafi'iyah. Tapi yang benarnya pendapatnya Malikiyah dan Hanabilah, orang hilang akalnya tidak sah jual belinya. Adapun kalau mabuknya tidak sampai hilang akalnya, mabuknya tidak sampai hilang akalnya, mabuknya setengah-setengah,
masih sadar kalau tiang listrik itu tidak ada yang pindahkan, iya, maka ini sah jual belinya. Kalau mabuknya masih sadar terhadap apa yang dia lakukan, masih sah jual belinya. Ini terkait dengan orang yang hilang akalnya. Terkait dengan tadi yang pembahasan yang balik, maka bagaimana kalau jual belinya anak kecil yang belum balik, yang belum usia balik? Kata para ulama rahimahumullah, orang yang belum balik itu ada dua bentuknya. Ada belum balik, tapi tidak bisa bedakan apa yang dia lakukan. Belum tahu yang dia lakukan itu, iya, belum tahu terhadap apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu mana baik, mana yang buruk untuk hartanya. Ini belum balik keadaan saat yang pertama. Kalau yang seperti ini, tidak sah jual beli. Kalau belum balik dan tidak tahu, dia tidak tahu ini 1.000, cocok nggak harganya atau 2.000. Tidak, dia tidak paham tentang harga. Anak kecil yang seperti ini, tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Yang kedua, ada anak kecil tapi sudah mumayyiz. Sudah tahu mana yang ya harga barangnya dan mana yang bukan. Nah, kalau ini berselisih para ulama akan sah atau tidaknya jual belinya. Kalau madhab Imam Ahmad, Abu Hanifah, sah katanya. Kalau dia sudah tamyiz walaupun belum balik, sah jual belinya. Tapi dia persyaratkan kalau diizinkan oleh walinya. Wali sini maksudnya bapaknya. Kalau dia anak yatim piatu maksudnya orang yang memegang hartanya. Ini kata mereka. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah belum berpendapat tidak sah secara mutlak. Kalau seorang itu belum balik, walaupun diizinkan oleh walinya. Kalau Imam Syafi'i. Dan pendapat yang pertama tentunya yang benarnya yang mengatakan sah. Karena dia sudah paham walaupun belum balik. Walaupun belum balik. Cuma perlu diingat, ini maksudnya kalau yang dia lakukan transaksi itu barang-barang yang besar. Dia menjual motornya, masih kecil dia jual motornya, dia jual mobilnya. Bisa nggak Pak Salim anak kecil punya mobil? Bukan, mobil betulan. Siapa tahu baru lahir bapaknya langsung belikan mobil Pajero untuknya. Iya, tapi kan dia punya. Iya, dia punya. Jadi ini kalau dia jual barang-barang besar, itu yang tadi yang diperselisihkan. Adapun yang kecil sedikit, dia hanya pergi beli kerupuk sebelah. Tidak boleh bilang, belum kau balik. Tidak boleh kau jual beli, tidak boleh kau beli. Permen. Iya, ini boleh. Tadi itu yang tidak boleh adalah yang tidak sah, yang barang-barang besar. Adapun yang kecil, yang sudah berjalan di masyarakat, bahwa itu kalau anak kecil jual beli di situ, itu tidak masalah. Maka ini walaupun tanpa izin dari walinya, dibolehkan. Ini dibolehkan. Adapun nat tadi terkait dengan syarat harus ditahu harganya, harus dia punya, harus dimaklumi barang yang dia jual. Ini nanti kita akan bahas sambil membahas nanti jual beli yang terlarang. Sambil membahas nanti jual beli yang terlarang. Nah, kita baca satu hadis untuk pertemuan kita malam hari ini. Kata beliau rahimallahu taala, babu syurutihi wa ma nuhiya anhu minhu. Bab syarat-syarat jual beli
dan apa yang dilarang darinya. Jadi kebiasaan para ulama kita kalau membahas jual beli langsung yang dilarang. Kenapa? Karena asal jual beli boleh, kecuali yang dilarang. Beda kalau ibadah. Kalau ibadah asalnya tidak boleh, kecuali yang disuruh. Jangan dibalik atau jangan disamakan. Sebagian orang tidak paham bedanya jual beli sama ibadah. Ibadah sama jual beli beda. Jual beli asalnya boleh. Tidak boleh kalau tidak dibolehkan. Itu jual beli. Makanya yang dibahas jual beli yang dilarang. Bukan jual beli yang boleh. Karena selain ini boleh. Beda kalau ibadah. Beda kalau ibadah. Yang dibahas, yang diperintahkan. Kenapa? Kalau tidak diperintahkan, tidak boleh. Itu kalau ibadah. Jadi ini perbedaan pembahasan. Kalau ibadah, yang dibahas, ibadah-ibadah yang diperintahkan. Kalau jual beli yang dilarang. Karena beda asalnya. Asal ibadah harus ada dalil. Tidak boleh sembarang kita lakukan. Asal jual beli boleh dilakukan. Nanti kita bilang tidak boleh itu. Apa dalilnya? Kalau itu tidak boleh. Jangan jadikan ibadah seperti jual beli. Asalnya boleh. Yang penting tidak ada syariat larang. Salah. Tidak boleh kita perlakukan ibadah seperti jual beli. Karena akan terbuka nanti banyak ibadah yang dipalsukan. Yang diada-adakan. Yang diada-adakan. Ini harus dipahami perbedaannya. Iya. Hanya di fikih ibadah. Kita diperintah wudhu, diperintah sholat, diperintah zakat, diperintah puasa, diperintah haji. Semuanya perintah. Dan diajarkan rinciannya. Karena harus sesuai. Harus sesuai. Kalau jual beli dijelaskan secara umum yang dilarang bentuk-bentuknya seperti ini. Berarti selain itu boleh. Selain itu boleh. Kata beliau bab syarat-syarat jual beli dan apa yang dilarang darinya. Kata beliau an Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyam qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Rawahul Bazzar wa sahahul Hakim. Kata beliau dari Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyul kasbi atyab. Usaha apakah yang paling bagus? Usaha apakah yang paling bagus kita jalankan? Qal kata Nabi, amalur rajul biyadih. Yaitu ketika seorang itu bekerja dengan tangannya. Itulah usaha yang paling bagus. Nabi tidak bilang, oh kalau kamu berdagang. Kalau kamu mengembala, berternak. Kalau kamu bertani. Kalau kamu jadi tukang batu, jadi tukang kayu. Itu yang bagus. Bukan. Nabi bilang, yang penting kamu lakukan dengan tanganmu. Itulah usaha paling bagus. Itulah usaha paling bagus. Berdagang, bertani, beternak. Yang penting kamu lakukan dengan tangan. Terus sekarang orang apa sekarang? Dia ojek kah? Apakah? Pokoknya dia lakukan dengan tangannya. Itulah usaha yang paling bagus. Itu kata Nabi. Wa kullu bai'in mabrur. Dan usaha yang paling bagus adalah setiap jual beli yang mabrur. Yang baik. Yang tidak masuk ke dalam jual beli yang terlarang nanti yang disebutkan. Ini hadis beliau bawakan sebagai pembuka di permasalahan jual beli. Terdapat isyarat ya terkait dengan usaha yang paling bagus. Para ulama pada hakikatnya berselisih pendapat terkait dengan usaha paling bagus. Dinukil oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala. Beliau katakan walil ulama khilafun fi afdhalil makasib. Para ulama itu ada silang pendapat terkait dengan usaha yang paling utama. Qala al-Mawardi usulul makasib az-zira'ah
wat tijarah was sun'ah. Qala wal asbah bi madhhab Syafi'i anna atyabaha at-tijarah. Qala wal arjahu indi anna atyabaha az-zira'ah li'annaha aqrabu ila tawakkul. Iya. Beliau berkata para ulama berselisih pendapat terkait dengan usaha paling bagus. Al-Mawardi berkata asal daripada usaha itu dalam beberapa jenis usaha. Pertanian, perdagangan, dan as-sun'ah. Itu terkait dengan keahlian. Masuk di dalamnya, iya, terkait dengan tukang kayu, tukang batu, itu namanya as-sun'ah. Dan kalau Imam Syafi'i belum berpendapat, katanya yang paling bagus itu adalah berdagang. Tapi Al-Mawardi bilang yang paling bagus menurut saya adalah bertani. Karena itu katanya yang paling dekat kepada ketawakalan. Dia tanam bijinya, tidak ada yang dia sandarkan tumbuhnya kecuali kepada Allah. Demikian pula nanti hasilnya. Jadi dia pilih pertanian karena itu katanya yang paling dekat kepada tawakal. Kepada tawakal. Tapi hal ini dikatakan wa ta'ab wa tu'ukiba bima akhrajal Bukhari min hadithil Miqdad marfu'an. Kata Imam Sun'ani, tapi ini dikritik. Yang mengatakan yang paling bagus adalah bertani. Dikritik dengan hadits yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Miqdad. Yang mana dikatakan ma'akala ahadun ta'aman khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kul min amali yadihi. Katanya tidaklah seorang makan makanan yang paling baik daripada amalan tangannya, pekerjaannya sendiri. Sungguh Nabi Daud belum makan dari pekerjaan dia sendiri. Iya. Makanya kata beliau waqala Nawawi, berkata Imam Nawawi was-shawab anna atyabul makasib maka nabi amalillah. Yang benarnya usaha paling bagus adalah apa yang dilakukan dengan tangannya. Dia sendiri yang melakukannya. Wa in kana zira'ah, kalau itu adalah pertanian, wa atyabul makasib. Kalau yang dia lakukan dengan tangannya itu pertanian, itulah yang paling bagus. Itulah yang paling bagus. Demikian pula yang lain-lainnya. Intinya yang paling utama adalah yang dilakukan oleh tangannya. Yang dilakukan oleh tangannya. Sebagian ulama rahimahumullah ta'ala, mereka juga kadang memilih yang paling utama itu kalau keutamaannya besar di sisi syariat. Seperti ada yang mengatakan yang paling utama itu jihad. Karena ini kalau jihad mati syahid. Kalau hidup dapat ghanimah, harta rampasan perang. Yang jelas apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di sini, apapun itu usahanya, yang paling bagus adalah kalau usaha itu yang kita langsung lakukan. Yang kita langsung lakukan. Ini yang disebutkan hadis yang pertama. Nanti hadis kedua belum mulai sebutkan hal-hal yang dilarang untuk dijual. Nanti belum akan sebutkan khamar, bangkai, babi, berhala. Itu nanti akan disebutkan. Insya Allah kita akhirkan nanti di pertemuan akan datang. Hukum ya yang belum sebutkan lewat hadis nanti yang kita akan baca. Alhamdulillah ini sebagai pembuka dalam kitab jual beli dan kita masuk di tanya jawab. Masya Allah. Di mana gini Pak? Oh Masya Allah. Mantap. Yang penting kita tetap datang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita, ini kan sudah babak baru ini. Sebelumnya itu menyangkut masalah haji. Ada pertanyaan di sini. Saya bacakan hadis ini. Allah menurunkan 120 rahmat setiap hari untuk orang-orang yang menuju Baitul Haram. 60 rahmat untuk orang-orang yang tawaf. 40 rahmat untuk orang-orang yang salat. Dan 20 rahmat untuk orang-orang yang memandang Ka'bah. Hadis rawahu Baihaqi. Bersambung hadis ini. Dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya ketika Rasulullah tiba di Mekah, beliau datang ke Hajarul Aswad, lalu mengusapnya, lalu mulai berjalan ketat 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Hadis rawahu Muslim. Kemarin Ustaz, ada teman dari Tanah Suci yang pernah menanyakan dulu tentang menanyakan. Kembali lagi saya tanya, mungkin diperkenalkan juga barangkali ini. Katanya, kita baru saya datang, baru 3 hari saya datang. Saya sebut kembali. Kita mencium, bukan lagi mencium, saya jilat. Wah, Masya Allah. Jadi yang saya tanyakan di sini, yang mana mengusap sesuai dengan hadis ini, mencium atau menjilat? Iya. Jadi sunnahnya itu Pak, salah satu dari beberapa kaifiat, beberapa cara yang diajarkan oleh Nabi. Pertama, dicium, bukan dijilat. Iya. Iya, ini dulu pertama Pak. Jadi ada 4 Pak cara. Pertama, dicium. Dinukil oleh Umar. Beliau melihat Nabi menciumnya. Nabi tidak menjilatnya. Terus saya juga ingat yang ditanyakan oleh Pak Syahril kemarin, yang tentang Hajar Aswad itu batu dari surga, kemudian dia hitam karena dosanya anak Adam. Sampai di situ memang benar ada hadisnya, mumpung saya ingat. Cuman yang saya kemarin itu fokusnya, katanya orang kalau pergi haji pergi penghapusan dosa di sana. Di Hajar Aswad dia sentuh maka jadi hitam. Bukan itu khurafat. Kalau dibilang Hajar Aswad itu batu dari surga, asalnya putih, kemudian hitam karena dosanya anak Adam, betul. Kalau sampai di situ, cuman dia tidak menghapus dosa kita. Kalau kita ke sana, yang menghapus dosa kita Allah. Cuman disebutkan kenapa itu hitam, padahal tadi batu dari surga, karena dosanya anak Adam yang ada di bumi, ada di bumi. Iya. Terkait dengan pertanyaan Haji Rahim itu, jadi yang pertama dicium. Umar yang melihat Nabi menciumnya, tidak dinukil Nabi menjilatnya. Jadi yang pertama mencium, karena ini batu tidak berkah Pak. Yang berkah itu adalah karena Allah perintahkan kita untuk menciumnya, kita lakukan. Umar bilang, saya tahu kamu tidak membahayakan, dan saya seandainya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan mencium. Jadi Umar bilang mencium. Itu pertama. Kalau tidak bisa dicium, maka disalami dengan tangan. Ini yang kedua Pak, yang kita sebut hadis tadi. Disalami dengan tangan dan dicium tangannya. Ini yang kedua. Iya, kita usap, menyalaminya, menyentuhnya, dan cium tangan. Yang ketiga, Nabi juga nukil sebelumnya kita sudah baca. Kalau tidak sampai tangan ke situ, boleh pakai tongkat. Disalami dengan tongkat dan dicium tongkatnya. Yang keempat, ini yang paling terakhir, berisyarat saja. Kalau kita jauh, tidak bisa dicapai oleh tongkat, maka berisyarat sambil bertakbir Allahu Akbar dan tidak mencium tangan. Pertanyaan kedua. Ini saya bercerita pengalaman. Itu tahun 63.963.
Saya sementara main politik SMA kelas 1. Itu datang orang tua saya polisi. Saya panggil saya. Teman-teman bilang itu tidak punya. Tidak tahu. Dia panggil saya. Nah, ada polisi. Ada telegram baru saja dari Mas. Terutama anak polisi. Kau cocok sekali. Saya tidak tahu juga. Saya tidak banyak komentarnya. Ketika tahun 1960-an, kelas 3 SMA, mau tambah. Begitu saya tambah, orang tua saya datang, dia beritahu saya, bukan di rumah ini. Nah, mau jadi dai. Ada sepupunya teman itu rektornya dia. Kenapa sepupunya? Ini malam Ustaz, terjawab tentang itu tadi perintah orang tua. Kalau saya hitung Ustaz, tahun 1963, sekarang tahun 2022, 59 tahun. Kalau dihitung bulannya 708 bulan. Kalau dihitung harinya 21.748 hari. Sekarang tanggal 19. Waktu itu dia bicara 2 Ramadan, 2 Muharram. Yang sekarang saya tambah 21.765. Ini mana Ustaz? Mau bicara? Terjawab. Pertama, sekarang Ustaz, ini kenyataan. Polisi menembak polisi di rumah polisi. Jadi saksi polisi juga. Itu sudah terjawab. Itu tadi. Kedua Ustaz, dai. Kamu jadi dai. Jawabannya sekarang saya bertanya. Surah Yasin ayat 21. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Karena dai yang menerima upah dinyatakan sesat, maka ikutilah dai yang tidak meminta upah. Bagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 21. Dan janganlah kau menukarkan ayat-ayat dengan harga yang rendah, dan hanyalah kepada Akulah kamu harus bertakwa. Tambahkan lagi Ustaz. Al-Baqarah ayat 174-175. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang murah, yang sedikit murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak mendalam ke dalam perutnya, melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Dan mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api. Pertanyaan saya di sini, Alkitab. Apakah Alkitab itu Al-Quran? Apakah Al-Quran? Oh, jelas. Baik. Alkitab itu Pak tentunya Al-Quran. Cuman konteks ayat tadi itu yang kita baca Alkitab. Ayat apa tadi Pak? Surah apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 174-175. Al-Baqarah 174-175. Jadi untuk memahami itu Pak, kalau di surah Yasin kan jelas. Jelas. Kalau surah Yasin kan, iya, itu kan Allah menjelaskan orang yang diikuti itu adalah orang yang tidak meminta ganjaran. Itu kan Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Adapun untuk memahami Alkitab yang kita tanyakan tadi, Al-Baqarah ayat 174. Itu kan harus memahami siaknya Pak. Kan jangan sampai kita sembarang bilang tentang Alkitab. Di sini dikatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sungguhnya orang-orang yang menutup, menyembunyikan
apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Ini disebutkan Pak orang Yahudi, orang Nasoro. Tapi berlaku juga untuk umat Islam. Iya kan umum. Kenapa disebutkan Quran? Karena berlaku untuk kita. Artinya orang yang menyembunyikan Al-Quran, tidak menyampaikannya, padahal orang butuh untuk mengetahuinya, masuk dalam ayat. Masuk dalam ayat. Karena sama hukumnya. Karena sama hukumnya. Itu yang disebutkan. Pertanyaan, ada hadis saya baca sekarang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengadakan suatu aturan di dalam agama kamu ini yang mana bukan berasal daripadanya, berarti bukan dari Rasulullah, maka itu ditolak. Hadis Bukhari. Yang kita tanyakan? Saya tidak bertanya. Oh, cuma kasih tahu. Alhamdulillah. Tanyakan dulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Hadis selanjutnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang mendapatkan 2 pahala sekaligus, yaitu seorang dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada rasulnya kepada maka dia berhak mendapatkan 2 pahala. Kemudian seorang hamba sahaya yang rajin menunaikan hak Allah dan hak majikannya, maka juga berhak mendapatkan 2 pahala. Dan yang terakhir Ustaz, adalah seorang yang mendidik budak perempuannya dengan sungguh-sungguh, kemudian dia memerdekakannya dan mau menikahinya, maka orang ini juga berhak mendapatkan 2 pahala sekaligus, 2 pahala sekaligus. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Pertanyaan saya. Baik, ini yang terakhir. Budak. Budak. Apakah budak itu bisa disamakan sekarang? Karena sekarang tidak ada lagi. Apakah bisa disamakan dengan tombak? Tidak sama. Budak itu Pak, harta dia dari perang. Jadi kita berperang melawan orang kafir, terus kita kita dapatkan bagian dari orang kafir, tidak mau masuk Islam, maka dia dibudak. Itu Pak. Kalau sekarang bukan budak, bukan. Iya, seperti itu. Alhamdulillah. Baik. Cuma Haji Rohim ini Pak, belum datang belakangan tapi dia belum kuasai semua pertanyaan. Sudah adzan ini Pak. Pekan depan kita pertama. Pokoknya walaupun Pak Haji bilang saya mau, kita tetap saya dahulukan. Pekan depan kita Pak, boleh? Karena sudah adzan, sudah kumat lagi ya. Iya. Pekan depan Pak, insya Allah. Sebelum laju kajian ini di bab muamalah, mungkin sedikit testimoni bagaimana kita yang awal ini memaknai bab terdahulu, bab fikih ibadah dengan bab sekarang bab muamalah. Korelasi dan duanya ini sehingga kita bisa yang awal ini bisa lancar masuknya, enak keluarnya. Masya Allah. Baik, insya Allah Pak, nanti pekan depan insya Allah kita tanya, insya Allah. Baik Pak, alhamdulillah. Baru lagi muncul bahasa tak itu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.